Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu sekalian hadirin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah bahwa pada kesempatan yang mulia ini kita dapat hadir bersama dalam rangka mengisi waktu kita untuk menuntut ilmu, thalabul ilmi. Dan thalabul ilmi ini di dalam banyak hadis terdapat banyak keutamaan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang melangkahkan kakinya dalam rangka thalabul ilmi, maka Allah akan memudahkan jalan untuknya menuju surga. Di langkah Bapak Ibu ke masjid ini dalam rangka thalabul ilmi merupakan langkah yang memudahkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Logikanya begini, satu sisi tanpa logika berpikir itu menuntut ilmu itu ibadah, kan begitu Pak ya, ibadah. Terus kenapa Nabi menyebutkan memudahkan jalan untuknya ke surga? Mudah itu kan gampangnya. Nah, maksudnya antara lain bahwa dengan menuntut ilmu itu kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Dengan pengajian, misal kita tahu bahwa menggunjing itu haram. Oh, ayatnya misal kita lihat dalam surah Al-Hujurat, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Akhirnya karena kita orang Islam yakin dengan isi kandungan Al-Qur'an dan Al-Qur'an melarang kita untuk tajassus, maka kita hindari. Kenapa kita hindari? Kita tahu. Kenapa kita tahu? Karena kita ngaji, meluangkan waktu untuk thalabul ilmi seperti hari ini dan biasanya. Berbeda dengan orang yang tidak pernah tahu karena tidak mau melangkahkan kakinya untuk ke tempat pengkajian. Ya, sebetulnya sama Bapak Ibu sekalian. Begini, kalau anak kuliah atau pondok pesantren ada sistem yang berjalan meskipun berbeda. Kalau di pondok pesantren itu kan mereka harus mukim, tinggal stay di pesantren, di asrama. Mereka ada aturan yang cukup ketat, misalnya
habis subuh ngaji, subuhnya harus berjamaah, jam 6 selesai mereka istirahat, tapi istirahatnya bukan istirahat tidur, tapi istirahatnya istirahat dari belajar. Tapi diisi dengan apa? Piket bersama. Masing-masing santri punya tugas piket masing-masing. Ada yang membersihkan kamar mandi, menyapu halaman, membersihkan asrama, dan macam-macam. Ada juga yang piketnya mengambil makanan dari dapur umum, ada yang membagikan dan lain sebagainya. Nah itu selesai makan, pakai seragam sekolah, berangkat ke sekolah, sekolah lagi, belajar lagi gitu. Ya sama pula dengan orang kuliah. Orang kuliah di Fakultas Syariah atau Fakultas Usuluddin jurusan tafsir misalnya pun juga sama, terikat dengan jam. Apalagi dapat dosen yang killer. Pernah ada dosen yang bikin peraturan, pokoknya kalau kuliah saya 5 menit saya kunci pintu kelas. Ada yang begitu dosen. Ada juga dosen masa bodoh dengan absensi mahasiswa. Nah, kira-kira senang yang mana itu? Saya yakin pada senang yang bebas itu ya. Itu. Saya yakin itu. Nah, tapi tetap ada aturan kan? Tapi yang penting ujian bisa, kan gitu kan? Nah, ujian agar bisa bagaimana caranya? Ya tentu belajar. Nah, belajar tidak mungkin bisa dengan sembarangan tanpa harus mendatangi bangku kuliah, kan begitu. Nah, tetap saja harus belajar gitu, Pak. Nah, ini namanya sistem. Nah, kalau kita di sini kan nggak terpaut dengan SKS. Tatap muka berapa kali enggak? Kalau di kampus kan enggak. 16 pertemuan, yang 15 dan 16 UTS dan UAS. Tatap mukanya berarti dapat ilmunya 14 kali. Kalau dosennya nggak sakit, dosennya sembuh, mahasiswanya sakit. Nah itu macam-macam. Nah kalau kita nggak dibatasi minal mahdi ilal lahdi, di al-fajar ini yang penting kita masih hidup, belum dibungkus kain kafan, bisa datang ya. Nah itu kita bebas. Nah mumpung kita belum dibungkus dengan kain kafan itu, maka perbanyaklah melangkahkan kaki ke tempat tolabul ilmi. Nah ini yang saya maksud seperti itu. Nah itu keutamaan. Bahkan banyak orang tidak ngerti. Contoh kecil begini. Ketika kita sholat sunnah, itu ada aturan mainnya. Ada sementara orang semangat ibadah tanpa ilmu. Kenapa? Karena nggak pernah ngaji. Misal, ada orang sholat sunnah, sunnahnya itu sunnah tasbih. Bingung dia. Nawaitunya seperti apa? Aturan mainnya seperti apa? Belum sholat sunnah gerhana bulan matahari ya kan? Sholat sunnah istisqa. Nah itu yang berat-berat itu. Kalau nggak pernah ngaji betul. Nah ini contoh. Termasuk tentang mandi wajib. Mandi wajib kalau salah ya akhirnya akibatnya kita kalau mandi wajib salah itu kita menanggung hadas terus. Contoh begini, ini trik. Kalau kita mandi wajib, sebaiknya sebelum kita pakai sabun, seluruh anggota tubuh kita sudah basah dengan air yang tanpa sabun. Dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah dibasahi semua, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Karena kita
guyur pakai gayung atau pakai shower, belum sempat rata pakai sabun. Belum sempat rata pakai sabun, terus sampai selesai. Nah, tidak ditutup dengan murni pakai air. Itu menyebabkan mandi wajib kita tidak sah. Kenapa? Karena di saat kita mandi wajib itu airnya bisa disebut mustakmal. Mustakmal itu dalam mazhab Syafi'i yaitu air yang sudah bercampur, tidak suci lagi, tidak suci mensucikan. Contoh air kopi itu suci, tidak mensucikan. Sucinya bisa kita minum. Air teh suci, tidak mensucikan. Tapi kalau ini suci mensucikan, diminum bisa, dibuat wudhu bisa, gitu Pak Bu. Makanya saran saya kalau pas mandi wajib itu basahi dulu seluruh anggota tubuh kita dengan air putih tanpa sabun dulu, tanpa sabun. Dari ujung rambut sampai ujung kaki sehingga tidak menjadi mustakmal. Jadi mustakmal itu air yang sudah bercampur dengan bahan lain yang menyebabkan dia tidak suci mensucikan lagi gitu. Nah, ini kan ngaji. Kalau nggak ngaji nggak bisa. Contoh ketiga. Suami istri terus karena pengantin baru, ini ada pengantin baru. Oh, kawakan semua nih. Ya minimal yang masih muda lah gitu. Pak DKM berapa usia? Oh masih muda, itu voltasenya masih kencang itu. Ini misal, karena Pak Haji Cecep masih muda, umur baru 42 tahun. Nah, kalau saya kan sudah agak ogaan gitu. Maksudnya sudah ya nggak kayak dulu lagi gitu Pak. Itu manusiawi kan Bu? Manusiawi. Terus Pak Cecep ketika istri sedang haid, voltase naik 220. Ya kan? Mau onani dosa? Terus apalagi istri digauli. Nah terus nikmat aja kata dia. Pertanyaannya boleh nggak menggauli istri saat haid? Gitu Pak. Makanya dalam surah Al-Baqarah 222. Mohon maaf saya nggak kenceng-kenceng ya. Surah saya habis. Ini kayak kuliah saja tidak apa-apa. Jadi 222 Al-Baqarah berbunyi wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Bisa ditampilkan Pak. Al-Baqarah 222. Fa'tazilun nisaa fil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Nah, sekarang artinya Pak yang diperbesar artinya. Artinya ya ini. Mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah suatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri saat haid. Jauhi istri saat haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Nah, ayat ini belum memberikan penjelasan yang detail. Bagaimana seorang suami ketika istrinya haid
berhubungan badan. Hukumnya sunnah, mubah, makruh atau haram. Hukumnya haram. Haram hukumnya seorang suami menjima istri saat haid. Terus ketika berhubungan badannya keluar darah haid dan tidak keluar, itu beda dalam mazhab Hambali. Di dalam mazhab Hambali, ketika suami istri berhubungan badan, kemudian istri saat jima dengan suami mengeluarkan darah haid, itu hukumnya berbeda dengan ketika sedang haid, namun pas hubungan badan istri tidak keluar darah haid, tapi masih dalam masa haid, gitu. Maka dalam mazhab Hambali, sesuai hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apa kata Nabi? Orang yang berhubungan badan, istri sedang haid dan keluar darah, dia membayar kafarah fanisfu bidinarin au binisfi dinar. Bidinarin dengan 1 dinar kalau istri keluar darah. 1 dinar itu kurang lebih 2.700.000 ya. 2.700.000. Yang didenda siapa? Apakah patungan suami istri? Enggak, suami. Ustaz kan sama-sama enak gitu kan. Suami yang membayar denda itu. Itu mazhab Hambali. Ketika enggak keluar darah haid, maka istri ketika enggak keluar darah haid, suami wajib membayar kafarah binisfi dinar, 1/2 dinar. Nah, jumhur ulama tidak seperti itu, tapi tetap mengharamkan suami berhubungan badan saat istri haid. Apa yang harus dikerjakan suami istri? Wajib bertaubat kepada Allah, tidak mengulangi lagi, banyak istighfar. Nah, saya pilih yang itu. Umpama kejadian. Kalau nggak kejadian, ya sebagai ilmu gitu loh, Pak. Sebagai ilmu. Atau begini, Bu. Suami nanya, sayang, sudah selesai belum haidnya? Sudah, langsung saja sikat gitu. Nah, ternyata istri belum mandi wajib. Belum mandi, memang sudah selesai, udah mampet gitu. Tapi belum mandi, boleh enggak gitu? Di mana itu? Hah? Mandi dulu, boleh enggak? Nah, pertanyaan boleh enggak berhubungan badan, istri sudah selesai haidnya, tapi belum mandi. Gitu. Nah, di sini para ulama ada 2 pendapat besar. Yang pertama, ulama mazhab Hanafi, bahwa ketika istri haidnya sudah habis, haidnya sudah selesai, meskipun belum mandi, suami halal menjima istrinya tanpa harus mandi dulu. Tapi jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i tidak boleh, tetap haram gitu. Nunggu istri mandi wajib dulu, mandi janabah dulu. Nah, ini perbedaan pendapat para ulama. Nah, saya pilih yang jumhur, yaitu disebut suci itu di samping masa haidnya sudah habis, kemudian istri sudah mandi wajib. Nah, yang seperti ini kan harus ngaji. Nah, dari sekian yang saya jelaskan, saya contohkan tadi itu, Bapak Ibu sekalian, yang agak sering kita nggak tahu yang tengah-tengah, cara wajib, cara mandi wajib. Jadi kita begini aja, anggap pakai gayung, air belum merata, kita sudah pakai sabun, terus dikucur, sehingga ketika digabior atau pakai shower,
itu air yang datang ke badan kita bercampur dengan air sabun. Nah, air sabun itu menyebabkan mustakmal. Mustakmal itu air suci nggak mensucikan. Jadinya jatuhnya suci dia. Air yang bercampur dengan sabun itu suci, tapi nggak mensucikan. Sementara untuk mandi wajib itu termasuk wudhu, airnya harus suci mensucikan. Begitu. Contoh dalam kitab-kitab fikih, air suci mensucikan itu air kali atau kalen di sawah, air hujan, air danau, air salju. Itu suci mensucikan, air sumur. Nah, kalau kopi suci, nggak mensucikan. Sprit meskipun putih jernih suci, nggak mensucikan. Kenapa? Ada kalau campurnya kapur nggak ada masalah. Ini campurnya manis. Gitu Bu ya. Nah, ini air santri suci mensucikan. Bisa kita buka pakai wudhu gitu loh. Nah, yang seperti ini harus ngaji. Nah, itulah bedanya pengajian di Masjid Al-Fajar dengan di kampus. Di kampus, contoh begini, minggu kedua baru kuliah di Fakultas Syariah, fikih begitu. Peserta nanya, mahasiswa, Pak dosen mau izin nanya bagaimana hukum jual beli bla bla. Kita belum waktunya, ini bab toharo gitu Pak. Belum waktunya. Tapi kalau di Al-Fajar enggak. Bab toharo nanyanya adalah bolehkah seorang suami menceraikan istrinya dalam kondisi haid? Kan enggak nyambung. Tapi karena di Al-Fajar boleh nanya begitu. Meskipun babnya belum selesai gitu. Iya kan? Nah, itulah enaknya kiai atau ustadz. Makanya begini, kadang-kadang orang nanya saya, ketemu di pasar. Saya ngantar istri ke pasar, udah nunggu di motor. Ada jalan, Pak Ustadz, ngobrol. Ngobrol apa? Ngobrol, nanyain sehat, bla 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 bla. Pak Ustadz ini ada pertanyaan. Wah gitu. Iya kan, ada pertanyaan. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya memberikan apa kalau produk itu disampaikan namanya? Produk disampaikan namanya? Iklan. Bagaimana hukum mengiklankan hafal Quran 40 hari Pak Ustadz? Sementara yang mengiklankan itu dapat uang 20 miliar lebih. Namun yang dipakai hanya 2 miliar saja dalam 40 hari itu. Satu. Yang kedua, ternyata dari semua peserta tidak satu pun yang bisa hafal 30 juz dalam 40 hari. Nah, itu ya kita sedang nongkrong ngeliatin pasar itu kan, ngeliatin cewek cantik lewat, tanya datang. Lah saya normal Bu. Normal lah. Ya tapi normalnya itu ada batasannya gitu loh, ada ilmunya gitu loh Bu. Nah kalau ada cewek naik motor bluk terus buka helm cantik, waduh, yuk selesai. Oh cantik gitu aja udah, jangan cantik. Enggak Bu, enggak, ada ilmunya cara mandangnya gitu loh. Nah ini kan lagi musim Mbak. Ini yang tadi saya jelaskan di Grand Wisata Masjid Ijatul Islam atas fenomena menghafal Quran 40 hari gitu. Di sini pernah ada? Mudah-mudahan tidak ada. Karena itu pembodohan publik. Itu pembodohan. Tanya guru kita Ustadz Haji Mulyana, yakin pasti sepakat dengan saya. Yakin sepakat. Menghafal Quran kok 40 hari. Berat Pak. Wong Nabi saja itu dan beberapa sahabat hafal Quran 22 tahun lebih.
sesuai dengan turunnya Al-Quran. Dan meskipun 22 tahun lebih, gak semua sahabat hafal Quran, dapat dihitung dengan jari. Begitu. Nah, ini kok metode hafal Quran 40 hari. Akhirnya apa? Banyak orang punya uang, ngapain mondok pesantren bertahun-tahun kalau cuma 40 hari bisa, kan begitu. Ada yang bayar 6 juta, ada yang 12 juta. Bahkan ada yang saking senengnya ngasih uang 22 juta. Kenapa? Anaknya pengen hafal Quran dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Memang proklamasi. Nah ini. Ada, Ustadz Mulyana ada? 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 Enggak, biar beliau juga tahu. Maksudnya tahu lu begini, ada orang ngawur gitu Pak. Yang ngawur bukan beliau, bukan saya. Orang yang bikin metode hafal Quran 40 hari. Itu metode yang maaf, bagi saya sampai detik ini belum ada alumninya. Belum ada alumninya. Tanya Ustadz Mulyana berapa hari beliau hafal Quran. Belum ada alumninya. Kenapa? Untuk bisa mulai menghafal saja itu berat. Makanya begini, ini sharing. Di sini kan ada TPA. Baik. Biasanya yang nganter anak TPA siapa? Ibu atau bapak-bapak? Ah, ini ke ibu aja ya. Jadi Bu, ada TPA saya. Santri yang pulang pergi begitu, dan TK di pagi hari. Karena di tempat saya itu TK-nya pagi, TPQ juga pagi. Jadi TK pasti pagi. Nah, TPQ-nya ada 4 sesi. Karena gedungnya sangat kurang, santri banyak, sehingga 4 sesi. TPQ itu pagi, siang, sore, petang, malam. Saking tempatnya kurang begitu. Kalau tempatnya luas kayak Masjid Al-Fajar enak, bisa hanya 2 sesi begitu. Singkat cerita, saya lihat ada ibu-ibu begini, anaknya dipukul-pukulin kepalanya. Kamu goblok begitu, temanmu sudah jilid 5, kamu jilid 3 dulu. Tuh, naik kapan? Gitu Pak. Jadi anaknya udah mulutnya maaf berkata goblok, tangannya main. Ya Allah, saya nyamperin, Bu, jangan gitu. Wong saya nggak punya anak aja sayang. Yang sayang yang nggak punya anak, kasihan melihat itu bocah. Udah lisannya mengatakan ucapan yang tidak baik, tangannya jedotin, nempelengin. Kamu itu tuh temanmu, sama-sama kelas 3, jilid 6, kamu jilid 3 dulu. Itu kapan naiknya gitu. Nah, ini satu. Dan yang kedua, ini santri asrama yang di dalam. Jadi santri ini kira-kira habis maghrib menjedotkan itu? Ya, membenturkan ini Pak, membenturkan kepalanya ke dinding. Akhirnya diketahui oleh pembina asrama. Saya sebut namanya Fulan. Fulan, kamu kenapa? Sambil nangis, jedotkan kepalanya lagi, ditahan, tarik. Kamu kenapa? Sakit. Akhirnya tadi mama telepon. Mang kenapa mama telepon? Nggak ada duit. Bukan. Mama ngancem. Ngancem apa? Pokoknya kalau tahun depan saya nggak selesai 30 juz, mama nggak mau nengok sama papa. Uang saku tetap jalan tapi nggak mau nengokin.
diancam bla bla bla, awas pokoknya kamu kalau nggak kayak kakak kamu selesai 30 juz, awas jangan pulang, mama papa nggak bakal kemari. Nangis aja bilang. Oh itu. Akhirnya saya panggil papa mamanya. Saya bilang begini, Bu, Bapak, putra putri ibu yang pertama memang selesai 30 juz. Sekarang adiknya belum. Jangan disamakan. Sama-sama anak kita, kemampuannya berbeda-beda, ya kan Pak? Berbeda-beda. Jadi jangan samakan dengan kakaknya. Sama-sama satu dari satu ibu, satu bapak, keluar beda. Saya yang paling ganteng, adik saya sedikit ganteng, yang ketiga lebih gak ganteng lagi. Ya itu biasa gitu loh. Lah kalau ganteng semua, ya itu rezeki orang tua saya itu kan. Nah ini misal, ini bercanda. Tapi kan begitu kan Pak Faid? Ibu-ibu kalau ngelihat adik saya yang ketiga, yakin kayak bukan adik kakak. Bainas sama wasubur. Saya tinggi, adik saya pendek banget. Jadi saya kan tinggi begini, adik saya gini saya, gak cocok gitu jadi adik saya. Gitu. Saya tahu anaknya ngeliatin, denger ini, biarin aja. Kan saya lihat suka anaknya, kok suka ngikutin saya anaknya. Nggak apa sayang ya, nggak apa-apa. Ini contoh bahwa satu kandung pun belum tentu sama. Ini yang pertama. Yang kedua, menghafal Quran itu kalau dipaksa menyebabkan anak kita stres, psikisnya kena nanti. Yang enak itu menghafal Quran enjoy, enak, santai gitu. Punya target silahkan, tapi jika belum terpenuhi jangan dipaksakan, gitu Pak. Nah kembali kepada metode tadi itu. Tahun 2016 kami ngirim santri yang paling bagus waktu itu. Jadi juara MTQ sekota Bekasi juara 1. Ada metode hafal Quran 40 hari di Gorontalo, Sulawesi mana? Sulawesi Utara. Udah. Tujuan kami untuk mengetahui betul tidak. Kami kirim anak santri yang bagus, otaknya mampu, bacaannya sudah bagus, sudah nggak mikir sekolah karena sudah lulus 40 hari. Nah, mumpung liburan, daftar kuliah masih belum berangkat ke sana. Nah, sebelum dia berangkat itu sudah punya hafalan 3 juz. Juz 1, juz 30 dan 29. 40 hari singkat cerita nyampe ke Bekasi. Saya tanya, sudah hafalkah kamu 32 juz? Ya sambil bercanda. Sambil mesem. Mesem itu apa? Sambil tersenyum dia bilang, nambah 2 juz pun tidak katanya. Nambah 2 juz pun tidak. Gitu Pak. Kemudian yang kedua, ini yang sedang saya kritisi. Saya mengkritisi ini sudah di tempat orang yang membuat metode itu. Dan timnya juga hadir gitu. Waktu itu saya tidak paham, tidak ngerti kalau beliau punya metode itu diterapkan. Selesai saya kajian subuh, pengurus DKM bilang, Pak Kiai, kok nyeplos banget sih ngomong gituan? Emang kenapa? Metode itu diterapkan di sini. Oh. Timnya juga ada, serius dengerin. Oh aja udah. Tapi saya bilang malah kebenaran.
Kalau umpama protes, ayo kita diskusi. Mana santri yang bisa hafal 40 hari itu? Saya gituin, malah senang saya. Tapi sudah 2 bulan saya sampaikan sampai hari ini belum ada tanggapan. Justru tanggapan yang banyak, betul sulit rasanya hafal Quran 40 hari. Gitu, Pak. Yang ingin saya katakan adalah menghafal Quran itu enggak semudah itu. Meskipun kita memberikan motivasi, stimulus, berita yang enak, berita gembira, tapi jangan gampangkan betul. Nah, kembali ke ibu-ibu tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak kita jangan kita kejar kuantitas. Cepat selesai. Di sini menggunakan ikro atau kiroati. Ikro, oke, ikro. Lebih baik ikro 1, ikro 2-nya lama. Berlama-lama di ikro 1, 2. Yang penting mateng. Ikro 1, 2 ini memang harus lama. Untuk apa? Supaya anak kita bisa membedakan hak dengan hak dan kho. Bisa membedakan dal, zal, zai, jim. Bisa membedakan qaf, kaf. Begitu. Bisa membedakan sa, sin, shin, sod. Gitu. Bisa membedakan itu. Yang jilid 2 panjang pendeknya benar. Na 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 na, betul nggak? Na 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 na. Repot. Kalau masih begitu jangan dinaikin, Bu. Yang benar kan na 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 na. Ini nggak ada bedanya. Na 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 na. Jangan. Kalau masih begini jangan dinaikin, Bu Guru. Jangan. Kenapa? Kalau belum betul panjang pendeknya dinaikkan, nanti malah justru bermasalah di ikro selanjutnya 3, 4, 5, 6 malah tambah parah. Begitu. Saya ibaratkan lebih baik bangun rumah dari nol, dari tanah kosong, dibanding merenovasi, membongkar rumah yang sudah jadi, sementara harus merubah gambar, konstruksi, mau di lantai 3 misalnya, lebih capek, biaya lebih banyak, waktunya lebih lama gitu loh. Tapi kalau dari nol sesuai dengan speknya, oh ini lantai 3, konstruksinya mengajarkan seperti ini, kita ikuti, tidak apa-apa lama di pondasi, tapi nanti kuat gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, satu, kemampuan anak itu berbeda. Yang kedua, untuk ikro 1, 2 itu harus betul-betul ditekankan betul. Jangan sampai itu lemah di sana. Karena justru ikro 1, ikro 2 itu pondasi yang harus kuat. Nah, termasuk ketika menghafal Quran, mohon maaf, di SDIT atau SDI misalnya, ada target kelas 6 SD harus hafal misalkan 10 juz. Dipaksakan, nanti akan menghasilkan anak hafal Quran tapi nggak bagus bacaannya. Contoh, amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun tsumma kalla sayalamun. Selesai. Oh, kata saya. Itu kan cuman hafal, tapi kualitasnya jauh. Begitu. Mending belum hafal tapi bacaannya bagus daripada sudah hafal bacaannya parah. Gitu, Pak Bu. Kenapa? Membenahi orang yang sudah hafal dan tidak betul bacaannya itu lebih sulit.
Gitu. Makanya saya sering menyampaikan ke kepala sekolah SDIT teman-teman, karena saya kan peduli ya, jangan sampai orang baca Quran kan salah gitu loh. Itu peduli saja, Pak. Jangan sampai anak kita sekolah bayarnya mahal atau ada pendidikan yang mengajari Qur'annya nggak maksimal. Makanya kata saya lebih baik kualitas bacaannya dulu yang ditingkatkan. Jangan buru-buru ngafal. Ini saya sampaikan ke ibu-ibu, bapak-bapak sebagai orang tua, wali murid misalnya. Maka ketika ada sekolah SDIT manapun menerapkan seperti apa yang saya sampaikan, itu yang benar. Kenapa? Karena seseorang itu jangan menghafal Quran sebelum bacaannya bagus. Bagus itu bukan suaranya, bukan lagunya. Kalau cuma lagu suara, Iis Dahlia juga bagus. Siapa yang baru itu, yang Lesti Kejora, itu juga bagus suaranya. Yang laki-laki siapa namanya yang bagus suaranya? Artis-artis. Ya, Bu. Saya kenalnya Mansur S. Orang jadul saya. Jadi contoh begini. Bagus bacaan, suara nggak dukung. Contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ini betul bacaannya, bagus bacaannya. Lagunya nggak punya, kenapa nggak bakat misalnya? Daripada bacaannya salah, lagunya enak. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-shayf. Akhirnya kan lumayan, tapi parah gitu loh, parah gitu, Pak. Memang idealnya itu adalah, bacaannya benar, suara enak, itu ideal. Yang ini kan jarang, gitu. Ya, saya kembali ke yang tadi itu. Jadi Bapak Ibu ketika nganter anak sekolah TPA, TPQ, yang sabar. Sabar apa? Sabar berproses agar anak-anak kita itu biar Iqra 1-2-nya betul dulu. Nggak apa-apa agak lama, tapi nanti pelan tapi pasti. Iqra 1-2 selesai, 3, 4. Ketika jilid 6 selesai, Qur'annya bagus. Daripada cepat jilid 6 belum lancar, belum bagus bacaannya gitu. Ini yang pertama terkait bacaan. Terus yang kedua, ketika anak kita sudah dianggap menghafal Quran, sudah mulai bisa menghafal, silakan datang ke Ustadz Mulyana. Pak Ustadz mohon maaf, mohon disimak bacaan anak kami, sudah layakkah menghafal Quran? Begitu. Jangan bangga begini, dapat WA dari guru di sekolah. Selamat Bapak Ibu, putra Anda yang bernama Fulan sudah siap menghafal Quran mulai besok. Kita senang. Jangan dulu, dicek dulu bacaannya ke guru yang ahli. Gitu. Nah, guru yang ahli di Masjid Al-Fajar, guru kita Ustadz Haji Mulyana. Beliau berkompeten untuk itu. Untuk apa? Menentukan anak kita ini sudah layak nggak menghafal Quran gitu. Kata beliau, oh sudah layak, lanjut.
Kata beliau, maaf Pak, belum waktunya. Terima, jangan geduk. Jangan. Gitu. Jadi kalau guru kita Ustadz Haji Mulyana bilang, oke, lanjut. Beliau bilang, oh jangan dulu Pak, Bu, diperbaiki dulu bacaannya. Sampai bagus bacaannya, baru menghafal Quran. Ini ikuti. Ini enggak dipaksakan. Nanti akan menjadikan anak kita sekedar hafal tapi enggak bagus bacaan Al-Qur'annya gitu loh, Pak. Tadi saya katakan di depan, lebih baik belum hafal tapi bagus bacaannya daripada sudah hafal bacaannya kacau. Bacaannya kacau. Kayak tadi saya contohkan surah An-Naba. Itu di beberapa sekolah favorit yang mahal sekolahnya, saya nggak menyebut nama sekolahnya. Anaknya sampai An-Naba selesai tepuk tangan. Padahal baca begini, Inna anzarnakum adzaban qariban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba, tepuk tangan. Padahal bacanya kacau. Kenapa? Karena orang tuanya nyimak. Yang nyimak orang tidak ngerti. Saya nanya, orang yang bisa menilai bacaannya bagus dan tidak siapa? Ayo. Ya orang yang ahli baca Quran. Gitu. Kalau yang menyimak bapaknya, Iqra 6 baru lulus kemarin sore. Mamanya yang baru bisa ngaji, nyimak, lancar, tepuk tangan. Kata orang yang ngerti, betul sih lancar, tapi kacau bacaannya. Lebih baik belum hafal, tapi betul bacaannya. Inna anzarnakum azaban qariba. Tidak hafal tapi betul. Gitu. Ya Bu ya. Makanya yang sabar ketika mendidik anak kita agar bisa baca Quran yang bagus, bisa ngaji Quran yang bagus, bahkan sampai bisa hafal Al-Quran dengan baik. Kembali ke metode tadi. Nah, sahabat-sahabat Muslim Al-Fajar yang saya muliakan, kita jangan terprovokasi dengan sistem marketing yang seperti itu, yang hanya menjual produk tapi produknya tidak terbukti menghasilkan yang baik. Jangankan yang terbaik, yang baik saja belum bisa. Begitu. Kenapa? Karena banyak korban. Kan sayang waktu 40 hari. Umpama 40 hari non-stop untuk tahsin itu lebih bagus ketimbang menghafal tanpa kualitas bacaan yang bagus gitu. Nah, alhamdulillah beliau datang. Ahlan Ustaz Mulyana. Mohon izin Ustaz Haji Mulyana. Alhamdulillah sudah datang ya, mohon izin. Jadi saya membahas ini Ustaz. Membahas di Gorontalo ada metode hafal Quran 40 hari hafal Quran gitu Ustaz. Terus Gorontalo nggak berhasil, dibawa ke Bekasi. Itu ceritanya begitu. Di Gorontalo nggak berhasil, dibawa ke Bekasi. Yang punya metode mendapatkan uang donasi 20 miliar lebih. Metode hafal Quran semudah tersenyum 40 hari 40 malam. Saya bilang wa kana hifdzuhu ngawuro. Lah iya Pak. Wong Nabi saja menghafal Quran sesuai dengan waktu turunnya ayat 22 tahun lebih. Dan 22 tahun lebih itu enggak semua sahabat hafal Quran.
Saya sebut sahabat Nabi ngafal Quran, sahabat Utsman, sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Tapi sahabat Nabi yang nganggur, yang tidak punya pekerjaan tetap, tidak hafal Quran, siapa? Sahabat Bilal. Sahabat Utsman yang konglomerat, khalifah ketiga, hafal Quran. Ini yang saya katakan, menghafal Quran itu tidak gampang gitu loh. Tidak gampang. Padahal 22 tahun sahabat Nabi itu. Nah ini 40 hari 40 malam. Piye? Nah, saya menyampaikan ini Pak, maaf tadi saya katakan di hadapan orang yang menemukan metode itu. Selidik punya selidik, yang punya metode la yahfadzul Quran salasina juz'an. Lah angel wis. Nanti angel. Itu di Surabaya kan angel wis, angel itu kan. Jadi yang membuat metode bukan seorang penghafal Quran, lah repot. Jadi orang tidak hafal Quran, tapi bikin metode hafal Quran 30 hari, 40 hari, 30 juz lagi. Kalau 40 hari 1 juz, saya berani itu. Yang saya berani masih berani lah gitu. Saya berani 40 hari 1 juz, saya berani lah gitu. Jadi berani ya. Tapi Bu, nggak semua orang bisa meskipun 40 hari 1 juz. Mau taruhan. Maksudnya taruhan yang nggak pakai uang. Maksudnya coba hari ini catat ya. Silakan deh, nggak percaya. Ini tanggal berapa? Tanggal 4. 40 hari ke depan. Kalau ada yang ngafal, ya silakan. Tolong ngafalkan juz 5 aja dah. Lah juz 30 udah apa? Ya juz 5. Nanti lapor ke Ustadz Mulyana. Kalau benar juz 5 hafal, asik umroh. Yang umrohin Pak Ketua DKM. Iya betul Pak, serius. Jadi nggak semudah itu. Makanya metode klasik itu lebih ampuh, lebih membuktikan apa itu. Calon penghafal Quran harus bagus bacaannya lebih dahulu. Bin nazornya khatamnya sudah bagus, bukan sekedar bin nazor tanpa tasheh, tidak. Bin nazornya itu tajwidnya nggak ada masalah, makhrajnya nggak ada masalah, selesai baru boleh menghafal. Nah kalau membedakan ain dengan hamzah belum bisa, hak dengan hak belum bisa menghafal, ya kacau wabalau gitu. Nah kembali ke metode tadi itu. Metode itu saya kira sudah pernah dengar kali kan? Di Jalan Tol kan ada di Jasa Marga itu. Menghafal Quran semudah tersenyum 40 hari. Kan ada gitu Pak di Jakarta cuman. Saya bukan anti itu tidak, tapi mengkritisi. Janganlah umat itu dibuat seneng tapi nggak ada buktinya. Akhirnya apa? Pembodohan publik. Terakhir, karena ini mau ada akad nikah, jadi di satu tempat saya nggak menyebut nama, apalagi ini kan live ya. Oh enggak, oke. Jadi satu ustadz tertentu mendapatkan miliaran dari YouTube dengan metodenya itu mencari bibit unggul, dan memang unggul. Se-Indonesia dicari 40 pembaca Quran, bukan penghafal, pembaca Quran yang bagus.
Tapi juga ada yang punya modal 5 juz, 10 juz begitu. Di karantina 40 hari, 40 malam, makannya enak, tidurnya dibuat nyaman, dokter disiapkan setiap saat untuk menjalankan metode 40 hari hafal Quran. Hari yang ke-39 tidak satu pun yang selesai 2 juz, lancar. Tidak satu pun dari 40 peserta yang sudah bagus bacaannya itu hafal 2 juz lancar, mutqin. Tidak ada satupun. Itu senusantara 40 orang itu. Pulang hampa. Betul pulang, yang NTB diongkosi pakai pesawat. Yang Aceh pakai pesawat. Memang enak, tapi ingat, penyelenggara dapat 20 miliar lebih. Yang keluar hanya 2M. Lebihnya banyak. Itu loh. Lah kan mending buat bantu saya bangun asrama. Ustadz Mulyana, ya Ustadz ya. Coba dibagi 2 saja, 10-10. Selesai bangunan. Lah daripada itu, ini Pak. Kenapa? Donaturnya juga enggak ngerti. Kan sayang kan Bu, donatur, muhsinin, muhsinat yang ingin mendarma baktikan hartanya untuk di jalan Allah dalam bentuk menghafal Quran, gak tepat sasaran, tidak tepat sasaran. Penutup, tadi ada pertanyaan di Gereja Wisata Tambun, adakah kakek-kakek, nenek-nenek wisuda hafal Quran 30 juz? Ada. Menghafal umur 54 tahun, wisuda umur 76 tahun. Mau? Siap? Berarti 22 tahun itu menghafal itu nenek-nenek itu. Saya termasuk yang menghadiri wisudahnya di Palestina. Bukan orang Indonesia, orang Palestina. Itu nenek-nenek, aki-aki, yang nenek-nenek menghafalnya umur 54, yang bapak-bapak 56. Yang nenek-nenek wisuda umur 74 tahun. Yang kakek-kakek 76 tahun. Sepakat tuh. Selesai 22 tahun. Artinya bukan 40 hari. Bukan 4 bulan. Bahkan bukan 4 tahun, gitu loh. Tapi dengan kesungguhannya, dengan ketekunannya, tentu dengan izin Allah, dengan ridho Allah. Allah nggak ridho, umpama nih, tidak ridho bukan berarti tidak baik. Maksudnya Allah tidak memberikan kesempatan. Menghafal dapat 10 juz, innalillahi gitu Pak. Kan nggak jadi kan? Nah, kebetulan Allah memberikan kakek nenek itu sebuah contoh orang sudah dewasa menghafal Quran sampai khatam 30 juz gitu loh. Ya tapi kan usia 75 kan nggak, 76 kan nggak muda lagi kan? Pertanyaannya nyampe ke usia kita. Tetapi kata Romo Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan Jawa Timur, Pak Liknya Gus Baha, Pak Liknya. Nah kalau istri Gus Baha itu, nah itu yang keluarga saya dari istri. Kalau dari Romo Hamid dari bapak beliau. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, ada hadis Nabi yang berbunyi niyatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Maka niatkan, nawaitukan diri kita menghafal Quran. Tapi tetap ada actionnya. Apa actionnya? Aksinya ikut tahsin. Ikut tahsin. Habis tahsin lanjut ngafal surah pendek juz 30. Umpama kalau saya kecil dulu dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab,
An-Nasr, Al-Kafirun, Al-Kautsar, Al-Maun, terus surat Quraisy, bukan Al-Quraisy, Quraisy. Ini enggak. Berikutnya pembacaan surat Al-Quraisy itu salah itu, surat Quraisy. Suratul Yasin enggak pakai tul, suratul Yasin enggak pakai tul. Berikutnya pembacaan suratul Yasin itu salah, suratul Yasin enggak pakai al. Surah Al-Imran bukan Al-Imran, Alu Imran. Alu itu keluarga, Imran keluarganya Imran. Ini enggak surah Al-Imran, salah. Alu Imran, Ala Imran, Ali Imran gitu. Nah, nama itu Pak. Nama itu dari sekarang. Nama itu setiap kita hari demi hari ikut tahsin, menghafal pelan-pelan, Allah mencatat nawaitu kita menghafal mushaf Al-Quran. Selesai nggak selesai itu urusan nanti, gitu loh. Yang penting ada nih. Sama dengan Bapak Ibu, sepertinya maaf, nggak mungkin. Jangan bilang nggak mungkin. Sepertinya hitungan matematik nggak bisa berangkat umroh haji ke Mekah, tapi punya nawaitu. Ya Allah, saya nawaitu. Mudah-mudahan engkau ridhoi ya Allah, engkau ijabah untuk ibadah haji gitu. Ternyata sampai wafat enggak ibadah haji. Allah mencurahkan pahala nawaitu dari Bapak mulai niat sampai wafat. Itulah rahmatnya orang punya ilmu niat. Nah, umpama tengah-tengah menghafal Quran dapat 5 juz, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah pulang ke rahmatullah Bapak Faid misal. Dalam usia 74 tahun. 74 tahun baru 5 juz, lumayan. Ya kan? Tapi bukan 5 juznya saja, nawaitu beliau dari hari ini menghafal Quran di depan guru kita Ustadz Mulyana. Menghafal Quran. Misalnya fadhkuruni azkurkum washkuruli. Buka lagi. Baca lagi washkuruli. Wah, masih washkuruli terus. Tidak apa-apa, Pak. Terus bertanya, bagaimana caranya? Agar kita nggak stres, begini caranya. Pak Ustadz, saya baca berulang-ulang, nggak apal-apal. Udah apal, lupa lagi Pak Ustadz. Bilang begini, oh ternyata kamu cinta padaku ya. Gitu aja bilang gitu. Yang kita baca ini surah An-Nazi'at. Muter-muter terus. Diulang 10 kali hafal. Pindah ke berikutnya. Lupa lagi. Oh, An-Nazi'at ini cinta padaku. Ini apa buktinya? Minta dibaca terus gitu loh Pak. Minta dibaca terus itu. Jadi begitu caranya. Menghafal itu sulit. Menjaga lebih sulit. Menjaga lebih sulit. Sama ini pengalaman. Ini bukan pengalaman manis. Hari ini saya harusnya ke Karawang. Anak saya di RQ Ratul Quran di Samsuri. Tapi karena saya ada acara juga di pesantren, saya ada pertemuan wali santri siang ini. Akhirnya istri sama anak saya yang di Yaman baru pulang. Sekaligus hari ini pertemuan wali santri di Karawang. Saya nggak pernah nanya, kakak berapa juz? Enggak. Dia aja ngomong. Kenapa? Saya nggak mau, awas besok nggak khatam, awas. Enggak usah. Enggak. Kenapa? Jangan sampai kayak tadi. Santri menjedotkan, apa sih menjedotnya? Membenturkan kepalanya ke tembok akibat namanya, memaksa. Pokoknya tahun depan gak hafal, mama tidak akan datang ke pesantren, jangan pulang. Waduh, tambah stres Pak. Sudah ngafalnya susah, ditambah mamanya marah, tambah stres. Gitu. Jadi yang paling penting orang tua harus sabar ya. Tidak semua anak itu sama, satu kandung juga. Mentang-mentang kakaknya 3 tahun selesai hafal, adanya dipaksakan sama, belum tentu. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama.
bisa juga sama. Makanya agar anak kita psikisnya nggak kena, hargai. Dia sudah mau menghafal Quran itu sudah luar biasa. Dia sudah mau pesantren itu sudah luar biasa. Ya, gitu. Jadi itu saja. Jadi ceritanya, tolong jangan terprovokasi 40 hari hafal Quran 30 juz. Daripada 40 hari sia-sia, mending anak kita ikut kajian khusus, tahsinnya atau menghafalkannya tanpa target. Maksudnya tanpa target itu tanpa target 4 juz, jangan. Targetnya adalah betul bacaannya, itu dulu. Targetnya bacanya betul dulu satu. Atau targetnya jangan mulu-mulu. 40 hari, misalkan 1 hari 1 halaman. Kata anak saya 1 kaca. Saya ngerti 1 kaca di sini juga itu. Nah, kalau 1 juz itu ada berapa halaman? Nah, anggaplah 1 hari 1 halaman. Itu masih masuk logika, masih masuk akal pikiran yang sehat. Ya, tapi kalau sudah 1 hari dipaksa 15 halaman, berat. Saja berat. Saya nggak mampu dah. Jangankan saya 1 halaman, setengah halaman juga saya belum mampu gitu. Ya, kalau ada 21 halaman, ya sebulan 1 juz itu hebat. Sebulan 1 juz itu sudah hebat. Tapi itu juga jarang. Ada tapi jarang. Gitu loh. Tapi yang paling penting anak kita betul bacaannya itu dulu. Jangan mengharapkan hafal sebelum bacanya bagus. Kalau sudah tahsinnya mateng, lancar, baru menghafal. Gitu, Pak. Ya, Bu ya. Penutup. Di sini ada yang sering saya bilang ke Bapak Ibu. Di Mushaf Indonesia, insya Allah selagi beliau masih hidup, ada nama Dr. Ahsin Sakha Muhammad. Di sini tercatat sebagai sekretaris pentasih Al-Quran. Sebelah kanan Muhammad Sohib Tohar. Muhammad Sohib Tohar itu orang Tegal, Jawa Tengah. Masih hidup, sudah sepuh, ahli tafsir Indonesia, tapi nggak terkenal karena nggak masuk YouTube. Terus Dr. Haji Ahsin Sakha Muhammad, ahli tafsir internasional, Dewan Hakim MHQ 30 juz di internasional, dan juga Dewan Hakim tafsir bahasa Arab internasional. Nggak kenal kan? Tapi kalau Roma Irama kenal kan? Nah itu. Nah, beliau punya pondok pesantren di Cirebon. Beliau hanya berani setahun mondok hafal Quran. Setahun, bukan 40 hari. Dengan catatan di tempat beliau nggak boleh sekolah, nggak boleh kuliah, setahun. Itu paling cepat beliau memberikan garansi setahun. Meskipun dari semua santri yang daftar nggak semuanya selesai. Berbeda dengan orang yang nggak hafal Quran bikin metode 40 hari. 40 hari dengan setahun lama mana? Lama setahun. Yang bikin setahun ini orang yang hafal betul, internasional. Lah ini tingkat RT aja nggak masuk. Tingkat kecamatan nggak masuk 40 hari. Nah itu Pak, bolehlah kalau bisnis seperti beliau, apa namanya? Lupa. Sop janda, enak, gurih, murah, itu boleh. Lah ini ngafal Quran dipakai bisnis-bisnisan begini, itu Pak ya. Baik, ini saya sampaikan karena gini. Tadi kurbannya ada 6 orang datang. Orang Tambun, ini bukan Tambun ya? Ini Cikarang.
Jadi minta dijelaskan, Pak Ustadz, anak kami kata beliau ikut program 40 hari hafal Quran. Saya diem aja dulu. Terus saya pura-pura nggak ngerti. Terus ternyata nggak hafal Ustadz. Jangankan 30 juz, 2 juz saja nggak selesai katanya. Oh, di mana Bu? Di Gorontalo. Oh, anak saya juga Ustadz ikut. Di mana? Di Galaksi Bekasi. Wah, ini yang saya tahu ini. Tetangga saya. Gitu. Nah, Bu ya, udah kita ikut yang semestinya saja. Yang normal saja. Baik, barangkali itu mudah-mudahan sekali lagi mohon maaf saya nggak menyampaikan ceramah seperti biasanya. Satu, karena memang ada pesanan gitu kan, pesanan termasuk di antara Bapak Ibu saya nggak menyebut nama, ya janganlah kita jadi korban lagi. Tapi tetap saya ngasih semangat, niatkan kita untuk menghafal Quran. Mencapai target atau tidak itu urusan nanti, yang penting ada ikhtiar dan doa gitu. Sehingga ketika wafat kita mendapatkan pahala dan catatan apa itu? Almarhum Haji Faid niat menghafal Quran. Nah, pahala niat kan lumayan, ya kan? Barangkali itu mudah-mudahan bermanfaat.